Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rika Kartika STMAK selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan beserta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5, pada video ini kami akan menyampaikan materi presentasi kami terkait anggaran utang dan modal. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Isna, yang kedua akan disampaikan oleh Ana, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Fatia. Ini ada tujuan penyusunan anggaran utang. Nah, tujuan ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada alat prediksi. Alat prediksi ini membantu manajemen dalam memprediksi kapan perusahaan atau entitas akan membutuhkan dana tambahan dan berapa jumlahnya. Selanjutnya untuk alat pengelolaan, membantu dalam mengelola dan menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas untuk meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dan yang ketiga ada alat monitoring, yaitu membantu mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan, terutama terkait dengan volume penjualan akibat penambahan utang, lalu kebijakan utang dan pembayaran utang perusahaan. Selanjutnya ada manfaat penyusunan anggaran utang, yaitu membantu perusahaan mengelola penerimaan dan pembayaran utang secara tepat. Utang jangka pendek dipakai untuk modal kerja, sedangkan utang jangka panjang untuk investasi aset. Penambahan utang mendukung ekspansi produksi dan pemasaran sehingga biaya per unit turun. Kemudian harga turun, kompetitif, penjualan meningkat, serta laba. Selanjutnya ada perhitungan penyusunan anggaran jangka panjang. Di sini pembelian mesin dan alat pabrik dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta dengan ketentuan bunga 12% setahun dibayar di akhir tahun. Angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas. Angsuran pokok pinjaman dibayar tiap tahun. Jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun dengan tenggang waktu 1 tahun selama tenggang waktu bunga dibayar. Kemudian di sini kita hitung rumus perhitungan rencana angsuran pinjaman beserta tabungannya. Nah, di sini kan sudah ada rumusnya ya teman-teman. Di sini sudah ada keterangannya. Kemudian kita hitung rumus angsuran pinjamannya. Nah, di sini A sama dengan P. Ini kan di sini keterangannya pinjaman yang di soalnya itu sebesar 11 juta. Kemudian 0,12 dari bunganya 12%. Bunganya itu kan tadi 12% ya. Jadi 12% itu 0,12. Kemudian 1 dari rumus ditambah bunga 0,12 dikali 4 karena selama 4 tahun. Kemudian 1 dari rumus ditambah bunga 0,12 dikali 4 tahun kurangi 1 dari rumus. Nah, hasilnya 3.621.059. Selanjutnya kita cari anggaran utang jangka panjang. Nah, di sini pada tahun pertama kita mencari anggaran angsurannya terlebih dahulu ya. Anggaran angsuran ini kita dapat dari bunga dikali dengan sisa hutang. Bunganya tadi di soal 12% dikali dengan sisa hutang yang di sini. Dan sisa hutang yang disoalkan tadi 11 juta ya. Jadi 12% dikali 11 juta hasilnya 1.320.000. Nah, kemudian kita cari bunga hutangnya. Bunga hutang ini kita dapat dari bunga dikali dengan sisa hutang. 12% dikali 11 juta hasilnya 1.320.000. Nah, kemudian kita cari pokok hutangnya. Pokok hutang ini kita dapat dari angsuran dikurangi dengan bunga hutang. 1.320.000 dikurangi 1.320.000 hasilnya 0 ya teman-teman. Pembelian pada bulan Februari termin 1 itu sebanyak 15.000. Untuk termin 2-nya sebanyak 9.000. Untuk
Untuk termin 3-nya di bulan Maret sebanyak 6.000. Selanjutnya potongan pembeliannya Rp750. Kemudian pembelian di bulan Maret, termin 1-nya itu sebanyak 20.000, termin 2-nya sebanyak 12.000, termin 3-nya di bulan April sebanyak 8.000. Untuk potongan pembeliannya sebanyak 1.000. Kemudian kita totalkan anggaran PPDWH setiap bulannya. Untuk bulan yang Januari kita totalkan 10.000 ditambah 6.000 dikurangi Rp500, hasilnya 6.500. Kemudian di bulan Februarinya itu kita totalkan juga untuk anggaran di bulan Februari, yaitu 4.000 ditambah 15.000 ditambah 9.000 dikurangi Rp750, hasilnya Rp28.750. Kemudian kita totalkan anggaran di bulan Maret, 6.000 ditambah 20.000 ditambah 12.000 dikurangi 1.000, hasilnya 39.000. Kemudian di bulan April 8.000. Nah, di sini sudah ada hasil total dari anggaran utang PT Bulehai. Oke, selanjutnya untuk jenis utang yang kedua ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, jenis utang ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada utang obligasi, utang yang diterbitkan oleh perusahaan dalam bentuk surat utang kepada investor. Yang kedua ada utang hipotek, yaitu utang yang dipinjam, utang yang dijamin dengan jaminan aset berupa tanah atau bangunan. Selanjutnya yang ketiga ada utang resi, yaitu utang yang timbul dari kegiatan penyewaan atau penggunaan barang modal dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang sewa. Kemudian yang keempat ada utang pinjaman, yaitu utang yang diperoleh dari pihak ketiga dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu tertentu dan bunga yang harus dibayar. Pada tahun keempat kita mencari angsuran yang terlebih dahulu ya teman-teman. Tadi angsuran ini kita sudah dapat dari hasil rumus perhitungan angsuran ini sebesar 3.621.59. Nah, kemudian kita mencari bunga utangnya. Bunga utang ini kita dapat dari bunga dikali dengan sisa utang. Bunganya tadi 12% dikali dengan sisa utang tahun sebelumnya 6.120.653, hasilnya 734.48 ya. Nah, kemudian kita cari pokok utangnya. Pokok utang ini kita dapat dari angsuran dikurangi dengan bunga utang 3.621.59 dikurangi 734.478, hasilnya 2.887.101. Nah, kemudian kita cari sisa utangnya. Sisa utang ini kita dapat dari sisa utang dikurangi dengan pokok utang. Sisa utang tahun sebelumnya kan 6.120.653 dikurangi pokok utang 2.887.101, hasilnya 3.233.552. Nah, kemudian pada tahun kelima kita mencari angsuran yang terlebih dahulu. Angsuran ini sudah dapat dari hasil rumus perhitungan tadi. Hasilnya 3.621.59. Kemudian kita cari bunga hutangnya. Bunga hutang ini kita dapat dari bunga hutang dikali sisa hutang. Hasilnya 388.025. Nah, kemudian kita cari pokok hutangnya. Pokok hutang ini kita dapat dari angsuran dikurangi dengan bunga hutang 3.621.579 dikurangi 388.026, hasilnya 3.233.552.
233.553. Nah, kemudian kita cari nih sisa hutangnya. Sisa hutang ini kita dapat dari sisa hutang tahun sebelumnya dikurangi dengan pokok hutang. Jadi 3.233.553 dikurangi 3.233.553 hasilnya 0 ya teman-teman. Pada tahun kedua kita sama ya mencari angsurannya terlebih dahulu. Nah, angsuran yang kedua ini kita dapat dari rumus perhitungan yang sudah kita hitung tadi yang di atas. Hasilnya itu kan 3.621.579 ya. Nah, kemudian kita cari di sini bunga hutangnya. Bunga hutang ini kita dapat dari bunga dikali dengan sisa hutang tahun sebelumnya. Nah, ini 11 juta. Jadi 12% dikali 11 juta hasilnya 1.320. Kemudian kita cari pokok hutangnya. Pokok hutang ini kita dapat dari angsuran dikurangi dengan bunga hutang. Angsurannya ini kan 3.621.579 dikurangi 1.320 hasilnya 2.301.579. Nah, kemudian kita cari sisa hutangnya. Nah, sisa hutang ini kita dapat dari sisa hutang dikurangi dengan pokok hutang. Sisa hutang tahun sebelumnya dikurangi dengan pokok hutang bulan kedua ini, yaitu 11 juta dikurangi 2.301.579. Hasilnya 8.698.421. Kemudian pada tahun ketiga kita mencari angsurannya terlebih dahulu. Angsuran ini kita dapat dari rumus yang sudah kita hitung tadi, hasilnya 3.621.579. Kemudian kita mencari bunga hutangnya. Bunga hutang ini didapat dari bunga dikali dengan sisa hutang tahun sebelumnya. Jadi 12% dikali 8.698.421. Kemudian setelah itu kita cari bunga hutangnya. Nah, bunga hutang ini kita dapat dari angsuran dikurangi dengan bunga hutang. 3.621.579 dikurangi 1.043.58811. Hasilnya 2.577.768. Nah, kemudian kita cari sisa hutangnya. Sisa hutang ini didapat dari sisa hutang tahun sebelumnya dikurangi dengan pokok hutang. Hasilnya 6.120.650. Di sini ada pengertian anggaran hutang. Anggaran hutang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang dikembalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitur atau pinjaman untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor atau memberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Jadi di sini ada jenis-jenis utang. Yang pertama ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jenis utang ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada utang dagang, yaitu utang yang diperoleh dari pemasok atau kreditur sebagai hasil pembelian barang atau jasa. Yang kedua ada utang wesel, yaitu utang yang timbul dari pembelian wesel oleh perusahaan yang diterima oleh pihak ketiga sebagai bukti utang. Yang ketiga ada utang pajak, yaitu utang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak. Yang keempat ada utang gaji. Utang gaji yang timbul karena belum dilakukan pembayaran kepada karyawan. Selanjutnya di sini ada perhitungan penyusunan anggaran jangka pendek ya.
Di sini ada dianggarkan dari PT Bulehai selama 3 bulan. Nah, pada pembelian bulan Januari itu sebanyak 20.000, pada pembelian bulan Februari sebanyak 30.000, pada pembelian bulan Maret sebanyak 40.000. Kemudian kita totalkan menjadi 90.000. Nah, di sini syarat pembayaran 5/20 N per 30 artinya pembeli mendapat potongan 5% dari membayar dalam waktu 20 hari dengan jangka waktu kredit paling lambat 30 hari. Nah, di sini ada ketentuan pembeliannya. Ketentuan yang A 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari bulan belian. Di sini ada ketentuan yang B 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Nah, ketentuan yang C 20% dibayar dalam bulan kedua setelah belian. Nah, di sini pada bulan Januari pembelian pada bulan Januari dengan ketentuan A. Tadi kan pembelian bulan Januari itu kan sebanyak 20.000 ya dari soalnya. Kemudian ketentuan yang A. Ketentuan yang A itu 50%. Jadi hasilnya 50% dikali 20.000 sama dengan 10.000. Nah, kemudian potongannya. Tadi potongannya itu sebesar 10.000 ya. Kemudian untuk dari hasil di soal itu 5% untuk potongannya. Jadi 5% dikali 10.000 itu hasilnya 500 rupiah. Kemudian kita jumlahkan 10.000 dikurangi 500 rupiah sama dengan 9.500. Kemudian pembelian Januari dengan ketentuan yang B. Tadi kan pembelian Januari itu sebanyak 20.000. Kemudian untuk ketentuan yang B itu 30%. Jadi 30% dikali 20.000 hasilnya 6.000. Kemudian kita totalkan 6.500 ditambah 9.500 ditambah 6.000 hasilnya itu 15.500. Nah, pembelian pada bulan Februari dengan ketentuan A. Tadi di soal pembelian Februari itu sebanyak 30.000. Kemudian ketentuan yang A-nya itu 50%. Jadi 50% dikali 30.000 hasilnya 15.000. Kemudian pada potongan di bulan Februari itu sebesar 15.000 ini dari hasil pembelian di bulan Februari ini. Kemudian potongannya itu sebesar 5%. Jadi 5% dikali 15.000 hasilnya 750 rupiah. Nah, kemudian kita totalkan 15.000 dikurangi 750 rupiah hasilnya 14.250. Kemudian pada pembelian bulan Februari dengan ketentuan yang B. Tadi di soal pembelian Februari itu kan sebanyak 30.000 ya. Kemudian ketentuannya itu 30%. Jadi 30% dikali 30.000 hasilnya 9.000. Nah, kemudian pada pembelian bulan Januari dengan ketentuan C di bulan Februari itu untuk pembelian Januari sebanyak 20.000 dan ketentuan yang C-nya itu 20%. Jadi 20% dikali 20.000 hasilnya 4.000. Kemudian kita totalkan 14.250 ditambah 9.000 ditambah 4.000 hasilnya 27.250. Nah, selanjutnya pada pembelian bulan Maret dengan ketentuan yang A. Untuk pembelian bulan Maret itu tadi di soal sebanyak 40.000 ya teman-teman, sebanyak 40.000. Kemudian untuk ketentuan A-nya sebesar 50%. Jadi 50% dikali 40.000 hasilnya 20.000. Kemudian pada potongan di bulan Maret ini 20.000 ini dari hasil pembelian di bulan Maret. Kemudian potongannya 5%, jadi 55% dikali 20.000 hasilnya 1.000. Kemudian kita jumlahkan
20.000 dikurangi 1.000 hasilnya 19.000. Selanjutnya pembelian bulan Maret dengan ketentuan yang B. Untuk pembelian bulan Maret kan 40.000 ya. Jadi ketentuan yang B-nya itu 30%. Jadi 30% dikali 40.000 hasilnya 12.000. Kemudian pembelian bulan Februari ketentuan C di bulan Maret. Untuk pembelian di bulan Februari itu kan tadi sebanyak 30.000. Kemudian untuk ketentuan yang C-nya itu 20%. Jadi 20% dikali 30.000 hasilnya 6.000. Kemudian kita jumlahkan 19.000 ditambah 12.000 ditambah 16.000 hasilnya 37.000. Selanjutnya untuk bulan April, nah karena di sini bulan April kita tidak ada pembelian, jadi kita masukkan pembelian di bulan Maret dengan ketentuan yang C. Nah tadi untuk pembelian di bulan Maret itu sebanyak 40.000. Kemudian ketentuan yang C-nya itu sebanyak 20%. Jadi 20% dikali 40.000 hasilnya 8.000. Nah kemudian kita hitung anggaran utang PT Bulehai triwulan 2021. Nah di sini ada pembelian di bulan Januari termin 1. Nah untuk di pembelian di bulan Januari itu tadi di termin 1 sebanyak 10.000. Kemudian di termin 2 sebanyak 6.000. Kemudian di termin 3 di bulan Februari sebanyak 4.000. Nah selanjutnya untuk potongan pembeliannya itu sebanyak Rp500. Selanjutnya pembelian pada bulan Februari termin 1 itu sebanyak 15.000. Untuk termin 2 nya sebanyak 9.000. Untuk termin 3 nya di bulan Maret sebanyak 6.000. Selanjutnya potongan pembeliannya Rp750. Kemudian pembelian di bulan Maret termin 1-nya itu sebanyak 20. Di sini ada pengertian anggaran utang. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang dikembalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitur atau pinjaman untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor atau memberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Dan di sini ada jenis-jenis utang. Yang pertama ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jenis utang ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada utang dagang, yaitu utang yang diperoleh dari pemasok atau kreditur sebagai hasil pembelian barang atau jasa. Yang kedua ada utang wesel, yaitu utang yang timbul dari pembelian wesel oleh perusahaan yang diterima oleh pihak ketiga sebagai bukti utang. Yang ketiga ada utang pajak, yaitu utang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak. Yang keempat ada utang gaji. Utang gaji yang timbul karena belum dilakukan pembayaran kepada karyawan. Selanjutnya di sini ada perhitungan penyusunan anggaran jangka pendek ya. Di sini ada dianggarkan dari PT Bulehai selama 3 bulan. Nah, pada pembelian bulan Januari itu sebanyak 20.000, pada pembelian bulan Februari sebanyak 30.000, pada pembelian bulan Maret sebanyak 40.000. Kemudian kita totalkan menjadi 90.000. Nah, di sini syarat pembayaran 5/20 M per 30 artinya pembeli mendapat potongan 5% dari membayar dalam waktu 20 hari dengan jangka waktu kredit paling lambat 30 hari. Nah, di sini ada ketentuan pembeliannya. Ketentuan yang A 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari bulan belian. Di sini ada ketentuan yang B 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Nah, ketentuan yang C 20% dibayar dalam bulan kedua setelah belian. Nah, di sini pada bulan Januari
Januari itu kan sebanyak 20.000 ya dari soalnya. Kemudian ketentuan yang A itu 50%. Jadi hasilnya 50% dikali 20.000 sama dengan 10.000. Nah, kemudian potongannya. Tadi potongannya itu sebesar 10.000 ya. Kemudian untuk dari hasil di soal itu 5% untuk potongannya. Jadi 5% dikali 10.000 itu hasilnya 500 rupiah. Kemudian kita jumlahkan 10.000 dikurangi 500 rupiah sama dengan 9.500. Kemudian pembelian Januari dengan ketentuan yang B. Tadi kan pembelian Januari itu sebanyak 20.000. Kemudian untuk ketentuan yang B itu 30%. Jadi 30% dikali 20.000 hasilnya 6.000. Kemudian kita totalkan 6.500 ditambah 9.500 ditambah 6.000 hasilnya itu 15.500. Nah, pembelian pada bulan Februari dengan ketentuan A. Tadi di soal pembelian Februari itu sebanyak 30.000. Kemudian ketentuan yang A-nya itu 50%. Jadi 50% dikali 30.000 hasilnya 15.000. Kemudian pada potongan di bulan Februari itu sebesar 15.000 ini dari hasil pembelian di bulan Februari ini. Kemudian potongannya itu sebesar 5%. Jadi 5% dikali 15.000 hasilnya 750 rupiah. Nah, kemudian kita totalkan 15.000 dikurangi 750 rupiah hasilnya 14.250. Kemudian pada pembelian bulan Februari dengan ketentuan yang B, tadi di soal pembelian Februari itu kan sebanyak 30.000 ya. Kemudian ketentuannya itu 30%. Jadi 30% dikali 30.000 hasilnya 9.000. Nah, kemudian pada pembelian bulan Januari dengan ketentuan C di bulan Februari itu untuk pembelian Januari sebanyak 20.000 dan ketentuan yang C-nya itu 20%. Jadi 20% dikali 20.000 hasilnya 4.000. Kemudian kita totalkan 14.250 ditambah 9.000 ditambah 4.000 hasilnya 27.250. Nah, selanjutnya pada pembelian bulan Maret dengan ketentuan yang A. Untuk pembelian bulan Maret itu tadi di soal sebanyak 40.000 ya teman-teman. Sebanyak 40.000. Kemudian untuk ketentuan A-nya sebesar 50%. Jadi 50% dikali 40.000 hasilnya 20.000. Kemudian pada potongan di bulan Maret ini 20.000 ini dari hasil pembelian di bulan Maret. Kemudian potongannya 5%, jadi 55% dikali 20.000 hasilnya 1.000. Kemudian kita jumlahkan 20.000 dikurangi 1.000 hasilnya 19.000. Selanjutnya pembelian bulan Maret dengan ketentuan yang B. Untuk pembelian bulan Maret kan 40.000 ya. Jadi ketentuan yang B-nya itu 30%. Jadi 30% dikali 40.000 hasilnya 12.000. Kemudian pembelian bulan Februari ketentuan C di bulan Maret. Untuk pembelian di bulan Februari itu kan tadi sebanyak 30.000. Kemudian untuk ketentuan yang C-nya itu 20%. Jadi 20% dikali 30.000 hasilnya 6.000. Kemudian kita jumlahkan 19.000 ditambah 12.000 ditambah 16.000 hasilnya 37.000. Selanjutnya untuk bulan April. Nah, karena di sini bulan April kita tidak ada pembelian, jadi kita masukkan pembelian di bulan Maret dengan ketentuan yang C. Nah, tadi untuk pembelian di bulan Maret itu sebanyak 40.000. Kemudian ketentuan yang C-nya itu sebanyak 20%. Jadi 20% dikali 40.000 hasilnya 8.000. Nah, kemudian kita hitung
Nah, di sini ada pembelian di bulan Januari termin 1. Nah, untuk di pembelian di bulan Januari itu tadi di termin 1 sebanyak 10.000, kemudian di termin 2 sebanyak 6.000, kemudian di termin 3 di bulan Februari sebanyak 4.000. Nah, selanjutnya untuk potongan pembeliannya itu sebanyak Rp500. Selanjutnya pembelian pada bulan Februari termin 1 itu sebanyak 15.000, untuk termin 2-nya sebanyak 9.000, untuk termin 3-nya di bulan Maret sebanyak 6.000. Selanjutnya potongan pembeliannya Rp750. Kemudian Baik, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama itu ekspansi. Nah, setiap perusahaan itu kan pasti ingin usahanya berkembang ya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka perusahaan harus melakukan ekspansi. Ekspansi adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan laba. Nah, untuk melakukan ekspansi ini, perusahaan membutuhkan modal tambahan karena modal tambahan itu bertambah seiring waktu. Karena ekspansi itu dilakukan secara bertahap. Yang kedua yaitu struktur modal. Nah, struktur keuangan konservatif menetapkan bahwa utang tidak boleh melebihi modal sendiri. Nah, sebagai itu 1:1, dan modal sendiri harus mampu untuk aset tetap ditambah persediaan. Jika modal sendiri terlalu kecil, sebagian aset dibiayai utang dan ini bisa mengganggu likuiditas. Semakin besar modal sendiri, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk menambah utang tanpa melewati batas. Contohnya, perusahaan dengan modal sendiri sebesar 100.000, maka batas maksimum yang bisa dipinjam oleh perusahaan yaitu sebesar 100.000 juga. Nah, selanjutnya di sini ada tahap penyusunan anggaran utang. Yang pertama itu menentukan tujuan. Nah, perusahaan itu harus mengetahui apa alasan atau tujuan mereka meminjam uang. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber utang. Nah, perusahaan harus mengetahui sumber utang yang akan digunakan, yaitu berasal dari bank atau berasal dari pasar modal atau berasal dari investor. Nah, yang ketiga yaitu menentukan jenis utang. Nah, perusahaan ini harus mengetahui jenis utang yang akan digunakan, apakah itu jenis utangnya utang jangka pendek, utang jangka panjang, ataupun utang jenis lainnya. Yang keempat yaitu menentukan jumlah utang. Perusahaan harus mengetahui berapa besarnya utang yang akan dipinjam. Nah, yang kelima yaitu menetapkan jangka waktu dan tingkat bunga. Perusahaan harus mengetahui menetapkan jangka waktu dan tingkat bunga yang tepat karena ini akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar utang di masa depan. Nah, yang keenam yaitu membuat rencana pembayaran utang. Perusahaan ini harus membuat rencana pembayaran utang karena ini akan mempengaruhi kondisi perusahaan di masa depan. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian anggaran modal. Modal yang dibahas dalam anggaran ini itu adalah modal sendiri. Modal sendiri adalah dana yang berasal langsung dari pemilik. Ini biasanya berasal dari tabungan pribadi, berasal dari laba ditahan atau investasi awal yang menjadi landasan keuangan bisnis, memberikan kontrol penuh dan tidak memiliki kewajiban bunga seperti modal pinjaman meskipun jumlahnya terbatas. Nah, dari definisi modal itu, maka anggaran modal adalah proses perencanaan dan evaluasi pengeluaran besar untuk aset jangka panjang seperti pembelian mesin baru, pembangunan pabrik atau pengembangan produk guna memastikan investasi tersebut menguntungkan, menambah nilai perusahaan dan konsisten dengan tujuan strategis dengan menganalisis arus kas dan potensi pengembalian di masa depan. Anggaran modal berdasarkan bentuk usaha. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki, dikelola dan didirikan oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi. Nah, yang kedua yaitu firma adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. Nah, yang ketiga yaitu persekutuan komanditer. Ini adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, terdiri dari sekutu aktif dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaannya dan sekutu pasif dengan tanggung jawab
dengan tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Nah, yang keempat yaitu personal terbatas. Ini adalah badan usaha berbadan hukum di Indonesia yang modalnya terbagi dalam saham dan dimiliki oleh para pemegang saham. Lalu yang terakhir ada koperasi. Ini adalah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang atau badan hukum dengan landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya di sini ada Excel dari penyusunan anggaran modal berdasarkan unit usaha ya. Yang pertama di sini perusahaan perseorangan. Nah, dari soal ini maka data-datanya kita masukkan ke dalam laporan anggaran perubahan modal dari pabrik tempe Tuan Jaya. Nah, di sini modal Tuan Jaya sebesar 100.000 ditambah dengan setoran pribadi sebesar 50.000 ditambah dengan laba bersih pada periode ini sebesar 15.000, jumlahnya 165.000 dikurangi dengan tarif periode ini 10.000. Maka modal pabrik tempe Jaya pada 31 Januari 2017 yaitu sebesar 155.000. Nah, lanjut di sini yang kedua yaitu bentuk anggaran modal dari firma. Nah, di sini ada soalnya. Dari soal ini kita masukkan lagi datanya ke dalam laporan anggaran perubahan modal dari firma Pabrik Data Keluarga. Nah, di sini modal Tuan Iman pada awal Januari sebesar 100.000, setoran periode ini sebesar 30.000, jumlahnya 130.000 dikurangi dengan price sebesar 20.000, hasilnya yaitu modal sementara Tuan Iman yaitu sebesar 110.000. Nah, selanjutnya kita menghitung bagian laba dari Tuan Iman. Nah, untuk menghitung bagian laba ini rumusnya yaitu modal sementara Tuan Iman dibagi dengan jumlah modal sementara Tuan Iman ditambah dengan jumlah modal sementara Nyonya Dewi lalu dikali dengan laba periode ini yaitu 110.000 dibagi 210.000 dikali dengan 40.000, hasilnya yaitu 20.952 rupiah. Nah, modal sementara Tuan Iman ini sebesar 110.000 ditambah dengan laba dari Tuan Iman yaitu 20.952, hasilnya yaitu 130.952. Selanjutnya kita menghitung modal akhir dari Nyonya Dewi. Nah, di sini modal Dewi pada awal Januari yaitu sebesar 90.000 ditambah dengan setoran periode ini sebesar 20.000, hasilnya 110.000 dikurangi dengan price Nyonya Dewi 10.000, hasilnya yaitu 100.000. Nah, untuk menghitung bagian laba ini sama dengan menghitung bagian laba Tuan Iman. Nah, di sini kan modal sementara Nyonya Dewi yaitu 100.000, maka 100.000 dibagi dengan 210.000 dikali dengan laba yaitu 40.000. Hasilnya laba Nyonya Dewi sebesar 19.048 rupiah. Nah, selanjutnya 100.000 ini yaitu modal sementara Nyonya Dewi ditambah dengan laba Nyonya Dewi yaitu 19.048 rupiah, sehingga hasilnya modal akhir Nyonya Dewi pada 31 Desember yaitu 119.048 rupiah. Nah, modal dari firma Pabrik Data Keluarga per periode 31 Desember 2017 yaitu sebesar 250.000 didapatkan dari modal akhir Tuan Iman 130.952 ditambah dengan modal akhir dari Nyonya Dewi sebesar 115.048 rupiah. Ini ada anggaran perubahan modal dari Persekutuan Komanditer. Dari data-data pada soal ini kita masukkan lagi ke dalam laporan anggaran perubahan modal dari CV Butuhan, di mana di sini Persekutuan Komanditer itu kan terbagi menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif ya, maka kita menghitung masing-masing berapa modal dari sekutu aktif dan sekutu pasif ini. Nah, yang pertama kita menghitung modal dari sekutu aktif, di mana pada awal Januari Tuan Gali ini Nyonya
menyetorkan modal sebesar 100.000, lalu setoran periode ini sebesar 20.000, jumlahnya 120.000 dikurangi dengan raib tuan gali sebesar 15.000, jumlahnya 105.000. Nah, sama seperti pada laporan anggaran perubahan modal di firma, kita menghitung bagian laba dari sekutu aktif ini ya, yaitu modal sementara dari tuan gali sebesar 105.000 dibagi dengan 195.000. Nah, ini didapat dari modal sementara tuan gali ditambah dengan modal sementara tuan Dimas yaitu 90.000 ditambah dengan 105.000, hasilnya 195.000. Lalu dikali dengan laba tahun ini sebesar 30.000. Maka laba tuan gali yaitu 16.154. Nah, modal sementara tuan gali yaitu 105.000 ditambah dengan 16.154 yaitu labanya, hasilnya modal akhir tuan gali sebesar 121.154. Nah, selanjutnya kita menghitung modal dari sekutu pasif, di mana tuan Dimas ini menyetorkan modal awal sebesar 80.000, setoran modal periode ini 10.000, sehingga hasilnya 90.000. Nah, karena tuan Dimas ini tidak menarikkan, maka modal sementara tuan Dimas yaitu 90.000. Lalu kita menghitung bagian laba tuan Dimas yaitu 90.000 dibagi dengan 195.000 dikali dengan 30.000, yaitu hasilnya 13.846. Nah, 13.846 ini ditambah dengan modal sementara sebesar 90.000, hasilnya 103.846. Nah, selanjutnya modal akhir dari tuan gali yaitu 121.154 ditambah dengan modal akhir dari tuan Dimas yaitu 103.846. Hasilnya yaitu modal akhir dari CV tumbuhan per Desember 2017 yaitu 225.000. Dan di sini ada bentuk anggaran modal dari perseroan terbatas. Di sini ada dua contoh ya laporannya, yang ini per tahun, sedangkan yang ini per triwulan. Nah, yang per tahun ini ada anggaran laba ditahan dari PT Amanah, yaitu laba ditahan awal Januari sebesar 200.000 ditambah dengan laba bersih tahun ini sebesar 10.000, jumlahnya 210.000, dikurangi dengan dividen yang dibagikan sebesar 5.000, sehingga laba ditahan akhir Desember 2017 yaitu sebesar 205.000. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk anggaran laba ditahan dari perusahaan kecap sehat per triwulan. Nah, data-data yang ada di soal ini kita masukkan ke dalam laporan. Nah, di sini laba ditahan awal dari triwulan ke-1 yaitu sebesar 1.081.283. Ini didapatkan dari soal ya. Nah, laba bersihnya itu yaitu 739.601 rupiah. Ini juga didapatkan dari soal. Nah, setelah kita masukkan ini kita hitung 1.081.283 ditambah dengan 739.601, hasilnya yaitu 1.820.884. Nah, ini kan laba ditahan akhir pada triwulan ke-1 ya. Nah, ini laba ditahan akhir dari triwulan ke-1 akan menjadi laba ditahan awal pada triwulan kedua. Begitupun dengan triwulan selanjutnya, di mana laba ditahan akhir ini akan menjadi laba ditahan awal pada triwulan selanjutnya. Nah, selanjutnya laba ditahan akhir triwulan ke-1 kita pindahkan menjadi laba ditahan awal pada triwulan kedua, lalu ditambah dengan laba bersih tahun ini yaitu 1.255.311, hasilnya 3.076.195. Lalu 3.076.195
76.195 ini kita pindahkan di laba lahan awal pada triwulan ketiga, lalu ditambah dengan laba di triwulan ketiga sebesar 593.939. Hasilnya yaitu 3.670.134. Nah, ini juga kita pindahkan ke triwulan keempat, di mana 3.670.134 ditambah dengan 249.021 hasilnya yaitu 3.919.155 rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada untuk anggaran perubahan modal dari koperasi, di mana di sini contohnya itu simpanan pokoknya sebesar 500.000, simpanan wajib awal Januari 2017 itu 200.000, setoran periode ini yaitu 20.000, maka simpanan wajib akhir Desembernya itu 220.000. Nah, modal cadangannya itu 30.000, modal sumbangannya itu 20.000, lalu sisa hasil usaha awal Januari yaitu 40.000 ditambah dengan laba bersih pada periode ini sebesar 10.000, hasilnya 50.000 dikurangi dengan sisa hasil usaha dibandingkan yaitu 12.000, hasilnya sisa hasil usaha akhir Desember 2017 yaitu 35.000. Lalu simpanan pokok ini yaitu sebesar 500.000 kita tambah dengan simpanan wajib akhir sebesar 220.000 ditambah dengan modal cadangan sebesar 30.000 ditambah dengan modal sumbangan sebesar 50.000 dan ditambah dengan sisa hasil usaha akhir Desember 2017 sebesar 35.000. Maka hasilnya yaitu modal sendiri koperasi pegawai 31 Desember 2017 yaitu sebesar 835.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penyusunan anggaran modal ada 5. Yang pertama, ada menentukan pengeluaran modal yang secara tepat. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi sumber pendanaan. Yang ketiga itu mengukur kinerja investasi. Yang keempat itu menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Next. Nah, di sini juga ada metode dalam penyusunan anggaran modal ada 5. Yang pertama itu ada metode accounting rate of return atau ARR, yang dimana ini merupakan digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dan juga investasi dalam aset tetap. Kemudian yang kedua ada metode payback period, digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan oleh suatu proyek dalam menghasilkan arus kas yang sama dengan investasi awal atau biaya investasi. Kemudian yang ketiga ada metode net present value, yang dimana digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari semua arus kas yang dihasilkan oleh suatu proyek dan arus kas awal yang telah dikurangi dengan suku bunga biaya modal dari investor. Kemudian yang keempat ada metode internal rate of return atau IRR, yang dimana digunakan dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengevaluasi proyek-proyek yang berbeda dengan tingkat resiko yang sama ataupun berbeda. Kemudian yang terakhir ada metode profitability index atau P, yang dimana digunakan untuk menghitung keuntungan dari suatu proyek investasi dengan membandingkan present value dan expected future cash flows dengan pengeluaran modal investasi awal. Kemudian di sini ada contoh soal dari penyusunan anggaran modal berdasarkan metode. Ada 2 yaitu metode konvensional dan juga ada metode discount offset. Kemudian untuk metode konvensional sendiri yaitu metode yang tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Contoh soalnya yaitu CV Gapan Media akan membuat penganggaran modal tahun 2020. Nah, sebelum membuat anggaran modal tersebut perlu adanya keputusan alternatif terhadap proyek mana yang akan dipilih. Nah, untuk itu perusahaan ini terlebih dahulu menganalisis terhadap investasi yaitu proyek U dan juga proyek D, yang dimana kedua proyek tersebut dianggap sebagai kecuali eksklusif. Nah, investasi ini dikeluarkan pada awal tahun 2020 yaitu sebesar 70 miliar. Adapun progres masing-masing proyek tahun 2021 sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut. Nah, untuk tahun 2021
Kemudian pada tahun keempat, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 22 miliar. Otomatis arus kas yang berada pada tahun ketiga itu ditambah dengan keuntungan yang didapat pada tahun keempat sebesar 22 miliar. Maka dari itu arus kas pada tahun keempat ini perusahaan mendapatkan keuntungan yang sebesar 24 miliar. Kemudian kita menghitung nih teman-teman, menghitung arus kas pada tahun kelima, berarti 24 miliar ini ditambah keuntungan pada tahun kelima sebesar 21 miliar, hasilnya 45 miliar. Nah, karena payback period ini kan tujuannya untuk menghitung nih sampai tahun keberapa sih perusahaan itu mendapatkan modalnya kembali. Nah, dikarenakan pada akhir tahun kedua dan ketiga, di sini kan belum mendapatkan modalnya kembali ya. Berarti kita tulis tahun kedua atau 2 tahun. Otomatis 2 tahun ditambah 21 miliar. Ini kita akan ditulis positif, padahal sebenarnya negatif dikarenakan tujuannya kita mau menghitung sampai tahun keberapa sih perusahaan itu mendapatkan modalnya kembali. Jadi kita tulis positifnya dulu. 21 miliar per 23 miliar dikali 12 bulan. Ini 12 bulan karena dalam setahun itu ada 12 bulan. Otomatis 2 tahun 10,957 bulan. Jika kita dibulatkan berarti 2 tahun 11 bulan. Otomatis pengembalian dana untuk proyek ini sendiri memerlukan waktu selama 2 tahun 1 bulan. Kemudian kita hitung nih payback period untuk proyek D. Untuk caranya sama seperti pada proyek U, kita langsung ke intinya saja. Di sini terdapat proyek yaitu yang 3 tahun dan juga yang ke-4 tahun, di mana perusahaan mendapatkan lamanya itu di saat tahun keempat. Otomatis kita tulis dulu nih tahun ketiga, yang dimana perusahaan itu belum mendapatkan modal tahun ketiga. Nah, berarti 3 tahun kan, 3 tahun ditambah 2 miliar, positif 2 miliar, padahal aslinya negatif karena yaitu tadi perusahaan ingin menghitung terlebih dahulu nih sampai tahun berapa perusahaan itu mendapatkan modalnya kembali. Per 25 miliar dikali 12 bulan, hasilnya 3 tahun 0,0096 bulan. Ini kalau dibulatkan menjadi 0,10 bulan atau setengah bulan ya. Itu kita hitung saja seperti 1 bulan. Otomatis perusahaan itu mengembalikan proyek. Otomatis perusahaan itu mendapatkan modalnya kembali itu sebesar 3 tahun 1 bulan. Jadi keputusannya berdasarkan analisis payback period, maka proyek U nih, proyek U yang dipilih untuk maka proyek U yang dipilih karena dia mendapatkan waktu pengembalian modal yang lebih cepat, yaitu 2 tahun 11 bulan ketimbang proyek D selama 3 tahun 1 bulan. Kemudian kita next ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita akan menghitung metode diskon cash flow, yaitu merupakan metode yang mempertimbangkan nilai waktu uang. Terdapat 3 analisis yang akan kita hitung. Yang pertama adalah present value dengan diskon rate 15%, kemudian ada IRR atau internal rate of return dengan diskon rate 15% dan juga 19%. Yang ketiga ada PI atau profitability index dengan diskon rate 15%. Untuk contoh soalnya sama seperti contoh soal pada metode konvensional. Kita langsung saja menghitung net present value. Nah, di sini ada rumus untuk mencari net present value, yaitu sigma dari cash flow per atau dibagi dalam kurung 1 ditambah R pangkat P dikurangi I0. Jadi kalau R ini merupakan diskon rate-nya ada berapa persen. Kalau T sendiri merupakan tahun, berarti pada tahun keberapa sih si perusahaan itu berinvestasi. Kemudian kalau I0 sendiri merupakan investasi pada tahun ke-0, yaitu sebesar 70 miliar tadi sesuai yang soal. Nah, kita hitung nih progres dari masing-masing tahun, yaitu tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Cara menghitungnya yaitu 20 miliar tadi dari progres tahun pertama sesuai soal per dalam kurung 1 ditambah 0,15. Nah, 0,15 ini didapat
4.282.808 dikurangi IE0 yaitu 70 miliar menghasilkan 6.644.282.808 rupiah. Nah, kita bandingkan nih antara nilai proyek D dengan proyek U. Ini kan sama-sama positif ya, tetapi proyek U itu memiliki nilai yang lebih besar ketimbang proyek D. Otomatis proyek U yang dipilih untuk analisis net present value. Nah, kemudian kita akan membahas internal rate operator. Maka rumusnya yaitu IRR sama dengan R1 atau diskon rate pertama ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurangi NPV2 dikali dalam kurung R2 kurangi R1. Nah, sebelum kita menghitung IRR, kita harus menghitung dulu nih net present value untuk setiap masing-masing proyek. Yang pertama, kita hitung dulu net present value untuk proyek U. Yang pertama dengan diskon rate 15%. Nah, berhubung dengan diskon rate 15% ini sudah kita bahas ya. Jadi untuk bagian ini kita lewat saja atau kita skip aja ya. Tapi kita hitung menggunakan diskon rate 19%.
Jadi hasilnya itu 15% ditambah 6.664 sekian dibagi 6.877 dikali 4%. 4% dari 19% dikurangi 15%, hasilnya 4%. Jadi hasil dari 6 miliar ini hasilnya 0,973221 dikali 4%, hasilnya 0,0389. Nah, hasil dari ini ditambah 15% hasilnya 18,893%. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari IRR yaitu 19% dan juga 18,893%. Tetapi kita memilih proyek U untuk metode IRR ini karena dia memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 19,87%. Kemudian di sini yang terakhir ada metode probability index. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung menggunakan metode probability index atau PI, di mana rumusnya PI sama dengan present value pas masuk dibagi present value pas keluar sama dengan sigma ACE per 1 ditambah K pangkat 2 atau pangkat pangkat E dibagi I0 atau itu saja pada tahun. Nah, rumusnya yaitu kita sebelumnya harus menghitung dulu present value untuk masing-masing proyek, yaitu untuk proyek U begitu untuk proyek D. Untuk proyek U sendiri itu pada tahun pertama ada 25 miliar dibagi dengan kurung 1 ditambah 0,15 pangkat 1, artinya ini terjadi pada tahun pertama menghasilkan 21.930.130.435 rupiah. Dan untuk pengadaan sampai bawah itu sama saja, yang membedakan adalah tingkat tahunnya, yaitu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan juga tahun kelima. Dan jika dijumlahkan maka hasil present value untuk proyek itu sebesar 78.738.440 rupiah dibagi 70 miliar, hasilnya 1,115. Nah, ini merupakan hasil dari probability index untuk proyek U. Kemudian kita hitung nih pasti present value untuk proyek D. Caranya sama saja seperti pada proyek U. Nah, caranya kan sama saja untuk proyek seperti proyek U. Kita jumlahkan saja, yaitu jumlah untuk present value ini didapatkan dari sini, dari penghitungan ini sebesar 76.284.282.008 rupiah dibagi 70 miliar sebesar 1,095 rupiah. Nah, kita bandingkan nilai PI untuk proyek U itu lebih besar ketimbang proyek D. Maka dari itu proyek U yang dipilih dengan metode probability index. Terima kasih. Jadi kesimpulan untuk anggaran utang dan modal ini merupakan anggaran utang adalah rencana keuangan yang sistematis yang dimana untuk merinci jumlah, jenis ataupun jangka pendek dan jangka panjang serta perubahan kewajiban utang perusahaan dalam periode tertentu yang dimana berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan, mengendalikan penggunaan dana pinjaman dan juga mengevaluasi kemampuan pembayaran utang untuk mendukung ekspansi dan juga operasional perusahaan. Nah, anggaran modal ataupun capital budgeting adalah proses perencanaan dan juga evaluasi pengeluaran besar untuk aset jangka panjang seperti mesin baru, pabrik ataupun pengembangan produk yang dimana guna untuk memastikan investasi tersebut menguntungkan, menambah nilai perusahaan dan juga konsisten dengan tujuan strategis dengan menganalisis arus kas dan juga potensi pengembalian di masa